Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Saidul Umi dari kelas Apagi semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal dari ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu, jelaskan manfaat yang Anda peroleh ketika mempelajari materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Menurut saya, manfaat mempelajari materi mata kuliah Bahasa Indonesia itu sendiri adalah untuk mengembangkan kepribadian, mengasah kemampuan berbahasa, tidak membiasakan plagiat, memahami bahasa baku dan tidak baku, mengerti bagaimana membuat makalah, artikel, karya ilmiah dengan benar dan baik. Karena dengan mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi, maka mahasiswa akan tahu bagaimana teknisi menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Tanpa ada plagiat dari karya orang lain, mencuri hasil karya orang lain yang diakui sebagai hasil karyanya. Mengetahui bagaimana bahasa yang baku dan menulis ejaan dengan benar. Dan juga, dengan mempelajari bahasa Indonesia, saya bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, agar orang paham dengan apa yang saya bicarakan. Dan juga kita bisa melestarikan bahasa Indonesia, menggali bakat dan kreativitas. Baiklah, sekian dari saya jawaban nomor 1. Terima kasih. Soal yang kedua, jelaskan tips menyusun kalimat supaya menjadi kalimat efektif. Beberapa tips atau syarat untuk menyusun kalimat menjadi kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan yang dimaksudkan di sini adalah dalam menyusun kalimat efektif harus ada beberapa unsur seperti subjek, predikat, objek dan keterangan yang dapat membentuk suatu kalimat. Contoh, ayah sedang membaca koran di teras belakang. Pada kalimat tersebut terkandung subjek, S, predikat, P, objek, O, dan keterangan tempat, K. Kedua, kesejajaran. Makna dari kesejajaran adalah di dalam kalimat memiliki kesamaan imbuhan. Contoh, Andi membantu nenek itu dengan menyeberangkan ke zebra cross. Pada contoh tersebut, adanya kesamaan imbuhan, yaitu imbuhan membantu dan menyeberangkan. Ketiga, kehematan. Dalam penyusunan kalimat efektif, tidak diperlu menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan yang berlebihan. Contoh, buah-buahan, apel, durian, nanas, serta pisang sangat disukai oleh Ani. Kata buah-buahan tidak diperlukan dalam penyusunan kalimat efektif. Seharusnya kalimat tersebut yaitu, apel, durian, nanas, serta pisang sangat disukai oleh Ani. Keempat, penekanan. Penyusunan kalimat efektif harus ada penekanan, karena pendengar dan pembaca mengerti apa yang ditekankan dalam kalimat tersebut. Kelima, kelogisan. Logis atau masuk akal. Jadi, dalam penyusunan kalimat, unsur-unsurnya harus berhubungan. Contoh, Ibu Direktur, saya dipersilahkan naik ke podium. Jadi, itulah unsur-unsur yang harus ada dalam penyusunan kalimat efektif. Kalimat efektif penting sekali untuk dipelajari, karena nantinya akan berkaitan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari saya jawaban nomor 2. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya, bacalah dengan seksama skripsi yang Anda temukan, jelaskan tentang kesalahan penggunaan PUEB, buatlah perbaikan paling sedikit 5 halaman skripsi yang Anda temukan. Baiklah, saya akan merevisi dari skripsi yang saya temukan. Di halaman pertama, perbaikannya pada kata memahami, seharusnya memahami. Dan di kata mencangkup, harusnya mencakup. Pada kata dunia komunikasi, seharusnya ditambahkan dalam, menjadi dalam dunia komunikasi. Dan juga pada kata sebab itu, sebaiknya ditambahkan oleh, menjadi oleh sebab itu. Dan di kata menyimak, dihilangkan saja karena terlalu banyak mengulang kata. Pada kata komunikas, harusnya menjadi komunikasi. Dan pada halaman kedua skripsi, lambang-lambang seharusnya tidak dipisah. Dan kata harapan harusnya menggunakan huruf besar, karena di awal kalimat setelah tanda titik. Kata cepen harusnya menjadi cerpen. Kata merencang seharusnya merancang.
Kata variasi harus menggunakan huruf besar karena di awal kalimat dan sebuah paragraf baru. Kata permasalahan juga harus menggunakan huruf besar. Pada halaman ketiga, pada kata peduli pada yang lain harusnya menggunakan tanda titik, bukan titik koma. Pada kata state harus menggunakan huruf kecil. Pada halaman keempat, dalam proses menyimak, harusnya tidak menggunakan koma. Kata masalah-masalah tidak harus dipisah. Di kata judul harusnya tidak menggunakan tanda petik 2 di atas. Karena di pengaruh penerapan model cooperative learning type state harus menggunakan tanda petik 2 di atas. Di halaman kelima, ada kata state yang harus menggunakan huruf besar, dan Kabupaten Sanggau harus diberi tanda titik. Baiklah, sekian revisi saya dari skripsi yang saya temukan. Nah, sekian dari saya, jawaban nomor 3, terima kasih. Oke, baiklah, selanjutnya kita ke soal nomor 4, yaitu soal yang terakhir. Jelaskan 7 kata serapan dari bahasa Sanskerta, Cina, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Sertakan makna dari kata tersebut dan situasi penggunaannya. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu kata serapan. Kata serapan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kata serapan dari bahasa Sanskerta. Contoh kata, jagat raya. Maknanya, alam semesta, dan situasi penggunaannya, matahari pun bersinar menerangi jagat raya. Kedua, kata serapan dari bahasa Cina. Contoh, bakiak. Makna, sejenis sandal yang bentuknya panjang dan terbuat dari kayu. Situasi penggunaannya, Marini dan teman-temannya menjadi juara lomba bakiak tahun ini. Ketiga, kata serapan dari bahasa Arab. Contoh, abad. Makna, 100 tahun. Situasi penggunaannya, perkembangan teknologi yang pesat di abad ini justru membuat manusia terjebak dalam konsumerisme. Keempat, kata serapan dari bahasa Portugis. Contoh kata serapan bahasa Portugis. Beranda, asal kata varanda. Makna, ruang beratap tak berdinding yang berada di samping atau tengah rumah serta sering dipakai untuk melakukan kegiatan yang bersifat santai. Membaca, duduk-duduk, dan sejenisnya. Situasi penggunaannya, ayah sedang membaca buku di beranda rumah. Selanjutnya, kata serapan dari bahasa Belanda. Contoh kata serapan dari bahasa Belanda, advokat. Asal kata advokat. Makna, ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan. Situasi penggunaannya, Pak Musoro bekerja sebagai seorang advokat. Selanjutnya, kata serapan dari bahasa Inggris. Contoh, domain. Makna, wilayah atau ranah. Situasi penggunaannya, masalah itu bukanlah domain saya. Dan yang terakhir, kata serapan dari bahasa Jepang. Contoh, anime. Makna, animasi khas Jepang. Situasi penggunaannya, saya sedang menonton anime. Baiklah, sekian dari saya, jawaban nomor 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.